Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Busembiring dengan NIM 1020230006. Saya mahasiswa Stika Santai Elizabeth Medan dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep MSDM. Selamat menyaksikan. Definisi, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen namun yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini dapat terdapat dalam fungsi bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses strategi organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar sesuai ideal dengan tujuan dan strategi perusahaan. Adapun 6 tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengurangi pengeluaran biaya. Yang kedua, menyediakan dasar yang lebih baik dari perkembangan perencanaan tenaga kerja sehingga dapat digunakan secara optimum. Yang ketiga itu memperbaiki proses perencanaan usaha secara keseluruhan. Yang keempat, menyediakan kesempatan lebih banyak bagi wanita. Yang kelima, mengorganisasikan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya manajemen sumber daya manusia pada seluruh level organisasi. Yang keenam, menyediakan alat untuk mengevaluasi efek dari tindakan dan kebijakan alternatif SDM. Pengadaan SDM. Pengadaan adalah fungsi operasional pertama SDM. Pengadaan karyawan merupakan salah satu penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi rencana dan pelaku aktif dan dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah menganalisis atau mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan harus dikerjakan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, sertifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, bahkan dapat memperkirakan penggayaan atau pengeluasan pekerjaan dan penyandaran pekerjaan pada masa yang akan datang. Pelatihan dan pengembangan atau kompetensi atau diklat. Setelah karyawan mengambil pekerjaan itu, pekerjaan tertentu di mana kinerja karyawan dapat mempertahankan dan meningkatkan staf saat ini perlu menjalankan program pelatihan dan pengembangan. Kinerja karyawan diperlukan perbaikan tugas menerus karena kinerja karyawan sering menurun bekerja begitu lama, meskipun organisasi perlu meningkatkan kinerja, produk, dan layanannya agar tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Baik, di sini kita masuk pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian pada dasarnya merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan, merupakan kegiatan dasar dari manajemen, dilaksanakan untuk mengkoordinir seluruh sumber daya yang dibutuhkan termasuk sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan dapat dikerjakan dengan lancar. Pengorganisasian ini bertujuan untuk mengkoordinir seluruh pekerja manusia agar bisa bekerja sama secara efektif. Setelah pengorganisasian ini bertujuan untuk mengkoordinir seluruh pekerjaan manusia agar bisa bekerja sama secara efektif, setelah penetapan tujuan dan perencanaan, maka tahapan dalam pengorganisasian selanjutnya yaitu dibuatkan pembagian kerja yang dapat dilihat dalam sebuah struktur organisasi, di mana terdapat kejelasan bagaimana perencanaan tersebut akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Baik, di sini kita masuk soal kasus yang pertama, yang dimana soalnya itu Puskesmas Desa Sarigunung mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kesehatan yang cukup karena lokasinya yang terpencil. Akibatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat desa menjadi terbatas dan membuat warga harus pergi jauh ke kota untuk berobat. Fungsi SDM apa yang harus difokuskan oleh pengelolaan fasilitas kesehatan ini untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga? Di sini bisa kita lihat jawabannya teman-teman. Yang betul itu ialah B, perencanaan tenaga kerja. Adapun pembahasan dari jawaban di atas,
yaitu perencanaan tenaga kerja bertujuan memastikan jumlah, jenis, dan kualitas tenaga medis sesuai kebutuhan fasilitas di puskesmas terpencil. Perencanaan ini harus matang agar tenaga kesehatan yang dapat tersedia, termasuk pertimbangan strategi menarik SDM seperti intensif atau penempatan rotasi. Soal kasus yang kedua, di sebuah mutiara terdapat konflik antara dokter dengan perawat yang mengganggu koordinasi pelayanan. Tenaga SDM mengalami kesulitan dalam mengatur komunikasi dan kolaborasi tim sehingga pelayanan jadi tidak optimal. Fungsi SDM mana yang paling efektif untuk memperbaiki situasi tersebut? Di sini kita bisa lihat jawabannya teman-teman. Yang betul itu ialah A, pengelolaan hubungan kerja. Adapun pembahasan, pengelolaan hubungan kerja berhubungan dengan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, menyelesaikan konflik, dan memperbaiki komunikasi antar staf. Fungsi ini sangat penting untuk memperbaiki kerjasama antar tim di fasilitas kesehatan. Rekrutmen atau perencanaan tenaga kerja kurang relevan jika masalah utamanya adalah hubungan internal. Sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya menjelaskan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam Santa Elizabeth. Bye bye. Terima kasih.